Spektrometri massa atau MS adalah alat yang digunakan untuk menentukan massa atom atau molekul yang ditemukan oleh Francis William Aston pada tahun 1919. Prinsip kerja alat ini adalah pembelokan partikel bermuatan dalam medan magnet. Spektrometer massa pada umumnya digunakan untuk 1. Menentukan massa suatu molekul. 2. Menentukan rumus molekul dengan menggunakan spektrum massa beresolusi tinggi. 3. Mengetahui informasi dari struktur dengan melihat pola fragmentasinya. Prinsip spektroskopi massa yaitu dengan menggunakan alat spektrometer. Suatu zat uji menghasilkan berkas ion, memilah ion tersebut menjadi spektrum yang sesuai dengan perbandingan massa terhadap muatan dan merekam kelimpahan relatif tiap jenis ion yang ada. Spektrometer massa bekerja melalui 4 tahap yaitu 1. Ionisasi, 2. Akselerasi, 3. Defleksi, dan 4. Deteksi. 1. Ionisasi. Molekul diionisasi dengan cara membuang satu atau lebih elektron sehingga memberikan muatan positif. 2. Akselerasi. Ion yang terbentuk akan diakselerasi sehingga seluruhnya akan mempunyai energi kinetik yang sama. 3. Defleksi. Ion didefleksikan atau dibelokkan oleh medan magnet sesuai dengan massanya. Makin ringan massanya maka akan makin terdefleksi. 4. Deteksi. Ion yang melewati mesin akan dideteksi secara elektrik. Hanya ion pada lintasan B yang melewat mesin dan sampai pada detektor. Bentuk spektrum massa biasanya berupa diagram batang. Diagram ini menunjukkan besar relatif arus yang dihasilkan oleh ion dan dari beberapa variasi rasio massa atau muatan. Puncak ion molekul. Ketika uap suatu senyawa dilewatkan ke dalam ruang ionisasi spektrometer massa, maka zat ini akan ditembak dengan elektron. Elektron ini mempunyai energi yang cukup untuk melempar elektron dalam senyawa sehingga akan memberikan ion positif. Ion ini disebut dengan ion molekul. Ion molekul ini disimbolkan dengan Ms. Fragmentasi. 1. Asal pola fragmentasi. Ion molekul bersifat tidak stabil dan beberapa darinya akan pecah membentuk ion molekul yang lebih kecil. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses fragmentasi. 1. Ikatan yang paling lemah cenderung lebih mudah terfragmentasi. 2. Fragmen yang stabil atau bukan hanya ion tapi juga radikal yang terbentuk cenderung lebih mudah terbentuk. 3. Beberapa proses fragmentasi tergantung pada kemampuan molekul membentuk keadaan siklik transisi. 3. Jenis-jenis fragmentasi umum. 1. Pemecahan kerangka karbon alifatik cenderung terjadi pada titik percabangan karena akan membentuk ion karbonium yang lebih stabil. 2. Pemecahan cenderung terjadi pada posisi R dari heteroatom, ikatan rangkap, dan cincin aromatis karena adanya delokalisasi untuk menstabilkan ion karbonium. 3. Pemecahan cenderung terjadi pada posisi kurang dari gugus karbonil sehingga memberikan kation asilium yang stabil. 4. Pemecahan juga mungkin terjadi pada posisi kurang dari heteroatom seperti pada ether. 5. Senyawa turunan sikloheksena akan mengalami suatu retroreaksi di alders. 6. Senyawa-senyawa yang memiliki ion molekul bisa membentuk keadaan transisi sikli segi 6 dan mengalami fragmentasi sikli yang dikenal dengan Michael-Clapeyron rearrangement. 4. Fragmentasi senyawa aromatik. Sebagian besar senyawa aromatik menunjukkan ion molekul yang spesifik yang disebabkan karena hilangnya elektron pada sistem P yang meninggalkan kerangka karbon dengan mudah. Fragmentasi biasanya terjadi pada posisi benzilik yang menghasilkan ion tropilium. M/E sama dengan 91. Penggunaan spektrum massa untuk membedakan senyawa. Setiap senyawa cenderung terpecah dan menghasilkan ion positif pada gugus CO. Pada pentanmin 2 on akan terbentuk 2 ion yang berbeda, yaitu
CH3CO+, dan COCH2, CH2, CH3+, yang akan memberikan garis yang kuat pada M/J sama dengan 43 dan 71. Sedangkan pada pentan -3 akan didapat ion CH3CH2CO+. Dalam hal ini, garis yang kuat terlihat pada M/J sama dengan 57, garis 43 dan 71 menunjukkan ion yang lepas dari spektrum pentan -3 dan garis 57 menunjukkan ion yang lepas dari spektrum pentan -2. Perhitungan derajat unsaturasi. Suatu sikloalkana kekurangan 2 buah atom hidrogen seperti pada sikloheksana yang mempunyai formula C6H12. Sedangkan heksana memiliki formula C6H14. Derajat unsaturasi dapat didefinisikan sebagai jumlah ikatan rangkap atau cincin dalam molekul. Informasi ini bisa digunakan untuk penentuan struktur.